Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, Allah kami yang setia, terima kasih kami bersyukur untuk pagi ini. Kembali kami ada di hari baru karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-23. Tertulis demikian, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berupaya berada beberapa langkah di depan dari orang yang tidak berupaya. Orang yang melakukan sesuatu memimpin beberapa langkah di depan dari orang yang tidak melakukan apapun. Seorang pemuda bernama Walter Mendes Ferreira dari Brasil diminta untuk membantu Profesor Ornstein dalam menangani sebuah peristiwa bencana bocornya radiasi cesium yang berdampak buruk pada banyak orang di sebuah kota kecil di Brasil. Pemuda ini membantu tanpa pamrih, walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Dia berupaya yang terbaik, dan pada akhirnya dia diangkat dan diberikan tugas yang sangat penting dalam skala nasional. Kalau saja Walter Mendes Ferreira tidak mau melakukan apa-apa pada saat itu, maka ia tidak akan mendapatkan kepercayaan yang begitu besar. Dalam Amsal 14 ayat 23 ini dinyatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ada perbedaan antara berupaya, berjerih payah, dengan hanya berkata-kata. Di sini dinyatakan dengan begitu jelas bahwa setiap jerih payah akan membawa keuntungan. Tapi kalau kita hanya berwacana saja, hanya merencanakan dan tidak melakukan, hanya berteori dan tidak melaksanakan, maka itu akan sia-sia. Orang yang berusaha, yang berjerih lelah, yang bekerja, yang berupaya, selalu akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini bukan semata-mata hanya soal materi, saudara. Bahkan dalam kegagalan yang terjadi setelah sebuah usaha, tetap akan membawa keuntungan. Keuntungannya adalah mendapatkan pengalaman yang berharga, di mana pengalaman itu akan menjadikan kita lebih dewasa dan lebih berhikmat dalam melakukan upaya dan usaha atau kerja di hari-hari yang berikutnya. Keuntungan dari usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan, sekali lagi bukan semata-mata soal materi, tapi ketika kita berjerih payah, kita akan mendapatkan begitu banyak keuntungan, yaitu kita bertumbuh dalam karakter, kita menjadi pribadi yang disiplin, tekun, sabar dalam menjalani proses. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini adalah keuntungan, saudara. Bahkan kita dipercayakan hal-hal yang besar. Kita mendapatkan hikmat lewat apa yang kita kerjakan, pengalaman yang kita rasakan. Ada wisdom, ada kebijaksanaan yang muncul ketika kita berupaya dibandingkan kalau kita berdiam saja. Penulis Amsal di sini memperingatkan bahwa kalau kita hanya bicara tanpa aksi, hanya berkata-kata tanpa wujud nyata, maka itu hanya akan mendatangkan kekurangan saja. Di era digital ini, saudara, banyak orang terjebak dengan aktivitas tidak melakukan apa-apa. Ada banyak orang yang menjadi mager, malas bergerak karena terjebak dengan media sosial, terjebak dengan
berbagai hal yang tidak produktif. Perkataan saja tanpa perwujudan hanya merupakan ilusi. Sebuah niat tanpa eksekusi tetaplah hanyalah teori. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita yang kita jalani, jangan berhenti untuk berupaya. Jangan berhenti untuk berjerih payah. Bekerjalah, berusahalah. Lakukan apa yang kita bisa. Karena di balik semuanya itu akan ada keuntungan. Dan berkat-berkat Tuhan pasti akan dinyatakan bagi setiap kita yang mau berusaha di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan akan memberikan wisdom, hikmat kepada kita kalau kita mau melangkah, bergerak, dan berupaya. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa karena Engkau baik bagi kami. Tuntunan-Mu bagi kami nyata lewat kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak boleh hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Kami harus berjerih payah, berusaha, berupaya sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi kami. Kami sungguh sadar bahwa ada keuntungan ketika kami mau melangkah, bergerak, berupaya dalam pimpinan Tuhan. Bukakanlah hati pikiran kami untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran-Mu dan tuntun kami di dalam jalan dan rencana-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Mujizat-Mu yang heran Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.